Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat iman Islam, nikmat digerakkan langkah kita untuk bisa salat subuh berjamaah. Insya Allah diteruskan dengan tausiah dari Al-Mukarram Al-Ustadz Dodi Al-Jambari. Salawat dan salam teriring untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk menyingkat waktu, dipersilakan untuk Pak Ustadz Dodi menyampaikan tausiahnya yang kali ini topiknya mengambil fadilah iman. Baik. Waktu Bismillah. dan tempat sipil, silakan. Syukuran jazakumullah khair. Bismillah. Boleh echonya di nolin, Mas? Echonya di nolin. Berasa kayak di karaoke saya. Baik. Di nolin aja echonya. Cek. Cek. Bukan volumenya tapi echonya aja. Cek. Cek. Bismillah. 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 Enggak ada suara. Bismillah. 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 Cek. Cek. Bismillah. Tadi yang dikecilin jangan dihadapin ke saya. Feedback. Baik. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasulullah SAW sehingga sampai juga kepada keluarga, kerabat, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allahumma. Fadilah iman, ini keutamaan orang yang beriman. Tentu ujung dari segalanya kita berorientasi kepada surga. Nah, pagi ini sengaja saya tidak hadirkan slide presentasi seperti Taib. Ada bermajelis kan begitu ya, bawa Quran terjemah, bawa catatan gitu ya. Kalau memang niat bermajelis gitu ya, kalau cuma sekedar nongkrong aja, duduk-duduk kungku-kungku, nggak perlu bawa catatan, nggak perlu bawa Al-Quran terjemah. Jadi pagi ini agak kita bedakan sedikit. Taib. Bicara iman, ada yang bisa berbagi nggak? Bedanya yakin sama iman. Apa bedanya? Kalau yakin apa? Kalau
Kalau yakin ada yang nyata, kalau iman ada yang nggak nyata. Oke, agak kurang pas, tapi saya terima. Ibu-ibu ada, Bu? Yakin itu apa? Iman itu apa? So, kalau nggak bisa membedakan itu, agak sulit kita membedakan mana yang yakin, mana yang iman. Jangan-jangan cuma yakin doang, belum beriman. Baik, supaya nggak tebak-tebakan nih. Karena biasanya yang nebakin yang paling tahu kan tebakannya apa gitu ya. Semuanya pas semua. Jadi kalau yakin itu ada 3 tahapan. Jika bicara tentang sesuatu yang sifat merasakan sendiri. Dalam bahasa klasik dikatakan ada ilmal yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Ada bakso yang enak di blok sekian. Itu ilmal yakin. Karena yang ngomong perawakannya agak kayak bakso, gitu, maka dipercaya. Gitu. Maka yakin karena orang yang ngomong agak posturnya memang meyakinkan. Selesai. 1. Terus habis itu kita cari di Google bakso blok anu. Nongol. Ah, berarti sudah ainal yakin. Sudah punya keyakinan, oh iya benar ada. Nggak cuman sekedar informasi. Terus habis itu nyamperin, nyobain beli di situ. Oh iya benar enak. Nah, baru 3 hal itu tercapai, keyakinan. Sedangkan beriman itu, kalau untuk yang akhirat, cuma 1. Ilmu yakin, selesai. Gitu. Jadi, karena sifatnya informasinya dari Al-Quran dan Sunnah, selesai sudah. Nggak perlu bukti. Bicara akhirat, bicara sesuatu yang gaib. Pahala dan dosa. Salam, surga dan neraka itu, apapun yang kalian pikirkan tentang itu, surga dan neraka tidak seperti yang kalian bayangkan. Artinya, imajinasi kita buyar itu udah. Padahal Allah SWT sudah ngasih kisi-kisi. Di bawahnya mengalir sungai-sungai, ada bidadari, ada macam-macam tuh. Buah-buahan. Tapi begitu kita bayangkan itu, bubar langsung. Rasulullah SAW bilang, dianulir langsung. Kemudian, hakul yakin, ada yang udah pernah ke surga? Belum ada. Rasulullah SAW doang. Itu pun juga ditampakkan sebagai sebuah visi. Nggak ngerasain bagaimana rasanya surga, bagaimana rasanya neraka. Artinya apa? Cukup dengan keilmuan kita bisa yakin terhadap akhirat. Nah itu yakin. Bedanya sama iman. Iman itu 3 juga. Gitu. Tapi harus 3-3-nya secara sempurna. Untuk apapun. Untuk dunia, untuk akhirat. Jadi iman itu kalau yang sempurna dari mulai melisankan atau dari menetapkan dalam hati atau mulai dari amal. Nah, 3-3-nya harus ada. Nggak boleh kayak ibarat tripod, kaki yang mana yang boleh nggak dipakai? Nggak bisa, harus 3-3-nya. Ini minimal sudah. Kalau kakinya 4 masih bisa dipotong 1 gitu kan ya. Tapi kalau 3 udah nggak bisa dipotong. Kalau 2 nggak mungkin bisa. Gitu. Nah, jadi butuh kepada lisan, pikiran dan perasaan dan perbuatan. Nah, pikiran dan perbuatan, pikiran dan perasaan saya jadikan satu. Sebetulnya organnya cuma 1. Disebut dengan afidah, otak kita.
otak kirinya mikir. Apa udah baper, kebanyakan orang kita nih ya. Suruh salib dikit, emang lo aja yang bisa nyelip, gue juga bisa gitu. Dan seterusnya gitu. Tetangga beli sesuatu, emang cuma dia doang yang bisa beli, gue juga bisa beli gitu. Jadi baperan kalau otak kanan. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang kita lisankan, apa yang kita rasakan dalam pikiran dan perasaan, apa yang kita munculkan, baru sempurna keimanan itu. Kata Rasulullah SAW, al-iman iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawari. Di hadis yang lain bunyinya, al-iman ma'rufa bil qalbi wa qawlu bil lisan wal af'al bil arkan. Jadi sama isinya. Jadi tidak hanya satu aspek lisan, tapi juga muncul sebagai sebuah perbuatan yang datangnya dari pikiran dan perasaan, yang disebut hati. Karena hati dalam bahasa Arab itu ada 3 dalam bahasa Indonesia. Hati juga. Hati yang pertama yang dokter Agung sering ketemu, yaitu lever. Nah, lever ini namanya hati. Dalam bahasa medis namanya hepar. Jadi dia satu-satunya organ yang tidak bisa regenerasi. Kalau kita kena jarum, kita kena pisau, robek, itu masih bisa nutup, masih bisa recover, balik lagi utuh, bisa gitu. Bahwa mungkin ada keloid atau apa itu, tapi masih bisa balik. Tapi hati tidak bisa. Nah, terus itu hati disebut dalam bahasa Arabnya kabidun, ya. Innal insana fi kabad, ya. Kalau dalam surah Al-Balad ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Nah, orang dalam serba susah payah, serba salah. Nah, kemudian hati yang kedua ini disebutnya jantung. Namanya kolbun dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Inggris namanya heart. Heart itu kalau orang Korea bilang sarangeo, kecil. Yang kecilnya. Kalau di Indonesia agak gedean dikit. Ada yang lebih gede lagi. Jadi hati. Tapi yang dimaksud adalah jantung, organ yang namanya jantung. Ada hati yang ketiga, namanya afidah. Afidah ini pengumpul dan pemroses data yang sifatnya datang dari audiovisual. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kemudian diolah di afidah ini. Lihat surat 16 ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. 1678 An-Nahl. Apa kata Allah di situ? Ketemu? Silakan. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Taib. Berarti di situ dibilangnya hati nurani. Hati nurani itu organ yang pas adalah otak, mikir dan rasa. Makanya tadi saya bilang otak kirinya mikir, otak kanannya merasa. Kalau kita lihat teori otak yang lama, itu yang kiri isinya data, yang kanan imajinasi, yang kanan emosi. Kalau nyanyi itu lagunya ada di kanan, tapi liriknya ada di kiri. Bingung nggak? Enggak ya? Kalau kata orang barat itu the sing but not the song. Syairnya bukan lagunya. Jadi kalau misalnya ada orang dengerin rengeng-rengeng. Rengeng-rengeng itu apa? Kalau orang Jawa bilang uro-uro. Geremeng. Kalau geremeng kan ngomong ya. Ini rengeng-rengeng itu cuma sekedar menggumam saja.
atau melantunkan nada. Nah itu kanan, otak kanan. Kalau otak kiri, syairnya. Jadi kalau kira misalnya orang bisa langsung tahu tuh. Nah kan rungkatnya tuh kiri, gitu. Tapi nadanya kanan, gitu. Nah, itu kalau diperhatiin rungkat itu juga dalam konteks point of view sebagai sebuah keduniaan juga begitu. Gitu. Nanti kita bahas ya, malah tafsir rungkat nanti. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah lah yang telah mengeluarkan seseorang dari perut ibunya dan dia nggak tahu apa-apa. Berarti bayi itu sistem pemrogramannya ada pada ayah, bunda, kakek nenek, kakak adik, dan lingkungan. Gitu kan ya, sebagai sebuah bagian stimulasi audiovisual. Karena Allah SWT langsung jadikan audio, visual, dan prosesornya. Jadi Allah SWT bilang ada fungsi pendengaran, ada fungsi penglihatan, dan pemroses. Gitu. Yaitu apa? Hati nurani. Nah, hati nurani kalau kita tanya, hati nurani ada di mana? Nggak mungkin yang hepar, nggak mungkin yang jantung, tapi otak. Gitu. Sementara sebagian besar kita menyatakan hati itu di mana posisinya? Di sini, gitu. Karena apa? Gejala klinisnya ada di sini. Orang takut, otak kanannya takut, yang deg-degan yang mana? Jantung. Ketika orang panik, yang nafas pendek mana? Paru-paru. Sehingga feel-nya lebih dapat di sini. Padahal itu cuma gejala klinisnya aja. Awalnya, asalnya dari pemikiran. Makanya dalam dunia kedokteran ada yang namanya psikosomatik, nggak sakit tapi ngerasa sakit. Nah, itu dokter yang bisa ngejelasin apa itu psikosomatik. Gitu. Nah, kemudian mari kita perhatikan bahwa keimanan itu tidak boleh hanya satu aspek, lisan saja, gitu, atau hati saja. Tapi harus muncul sebagai sebuah pengamalan. Ibu-ibu kenapa pakai jilbab? Karena beriman. Bapak-bapak kenapa sholat di lapangan? Karena beriman. Gitu. Kok tadi ada yang ngeluarin infak? Karena beriman. Jadi sesuatu yang kita amalkan ini kemudian muncul dari dasar apa? Dasar apa yang pernah kita dengar bahwa sholat itu, bahwa berjilbab itu, bahwa sedekah itu, dan seterusnya. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang tidak menyelaraskan antara ketiga aspek ini. Kita lihat surat 61 ayat yang ke-2 dan 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. Mohon izin, saya akan mengulas sedikit membedakan antara keyakinan dengan iman. Contohnya orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu yakin nggak bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah orang yang terpercaya? Yakin. Percaya nggak bahwa Rasulullah SAW itu orang yang amanah? Percaya. Tapi ketika Rasulullah SAW ngomong, sayalah Rasul, sembahlah Allah, diimani nggak? Loh, beda kan antara yakin dengan diimani. Kalau diimani ya diikuti semua apa yang dijalankan. Nah, maka kemudian ada banyak kita yang hanya sekedar meyakini, percaya, tapi nggak beriman. Contohnya apa? Ketika mendengar para nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi terus sampai Nabi Isa, sampai Rasulullah SAW. Kalau kita beriman kepada para nabi itu, mestinya kita berusaha untuk pick and apply dalam kehidupan. Tapi kalau cuma sekedar yakin, ya udah memang dia begitu, nggak ngefek gitu ke dianya, nggak harus muncul amal, gitu. Oh dia memang dia begitu, memang nabi-nabi itu begitu. Tapi nggak berusaha untuk saya harus berubah menjadi dia, gitu, atau minimal mendekati apa yang
kerjakannya. Beliau banyak istighfar, berarti saya harus banyak istighfar juga dong. Kalau Rasulullah SAW melakukan itu, gitu. Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf itu anak manja atau struggle? Struggle. Jadi seret keluar sama kakak-kakaknya, dimasukin ke sumur, gitu ya. Terus kemudian difitnah lah macam-macam. Akhirnya sampai diangkat jadi budaknya Pak Futihar. Diganggu sama istrinya, Ibunda Zulekha, sampai kemudian beliau dipenjara. Ya. Kemudian kalau kita lihat anak-anak manja, anak-anak yang umur 17-18 tahun nggak keluar dari rumah, dikungkung sama apa istilahnya anak mama, gitu, dikungkung. Bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa. Disuruh ini nggak bisa, suruh apa nggak bisa. Nyuci sendiri udah pasti enggak. Gitu. Makanya berbangga sama anak-anak pesantren yang udah mulai dari zaman usia muda sudah keluar dari rumah. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang membebaskan anak-anaknya di luar, nggak dalam kungkungan dia. Taruh di pesantren, udah biar dia mikir sendiri bagaimana caranya bertahan hidup. Gitu. Bahkan sampai hidup matinya diserahkan sama Allah. Ada anak-anak pesantren yang meninggal di pesantren? Ada. Itu gimana rasanya orang tua itu kepengen ngambil buah kepintaran anaknya, gitu, tapi ternyata direnggut sama Allah SWT. Dan orang tua sudah sangat tahu bahwa resiko itu akan sampai kepada dia. Ya, resikonya cuman dua. Dia berhasil jadi orang yang paham agama atau nggak berhasil. Cuman itu aja bedanya. Nah, kemudian di surat 61 ayat 2 dan 3 tadi, Allah SWT murka besar terhadap orang yang tidak mau menyelaraskan apa yang dia lisankan dengan apa yang dia amalkan. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Allah SWT sesungguhnya tidak pernah melihat atau memperhatikan penampilan dan harta. Tetapi Allah SWT melihat kita dari penyelarasan antara hati dengan amal. Ada orang-orang yang munafik, hatinya enggak, amalnya muncul banyak. Di teman-teman kita ada enggak orang-orang non-muslim yang ikut-ikutan puasa pas Ramadan? Nah, di hatinya ada iman enggak? Enggak ada, cuman amalnya aja. Melisankan enggak syahadat? Enggak. Gitu. Jadi cuma sekedar satu aspek saja. Dan Allah murka kepada orang yang begitu. Dan di ayat itu Allah SWT menyatakan kemurkaan Allah SWT itu dalam beberapa bahasan ulama dikatakan bahwa murkanya Allah SWT tidak seperti zaman nabi-nabi terdahulu. Nggak taat sama nabi jadi babi, jadi monyet. Nggak taat sama nabi diruntuhin. Maka setiap hari kita dikasih nyawa sama Allah SWT, bangun sehat, alhamdulillah. Dikasih iman, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Gitu. Dan bisa mengamalkan begitu banyak hal, alhamdulillah. Supaya apa? Kita bisa mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Nah, kemudian kemurkaan yang Allah SWT hadirkan ini dalam beberapa bahasan ulama tidak seperti yang kita bayangkan. Everything goes well, saya nggak ngaji juga nggak apa-apa, saya nggak sedekah juga nggak apa-apa, hidup saya berjalan dengan biasa, saya nggak sholat juga nggak apa-apa, saya berdoa juga nggak apa-apa. Hidup yang saya jalankan ini karena kepandaian saya, karena kemampuan saya, karena kehebatan saya. Dan Allah SWT sebetulnya memurkai seseorang itu dari apa? Dari mencabut kenikmatan ibadahnya. Nggak nikmat dia sedekah, nggak nikmat dia taat, nggak nikmat dia tahajud, nggak nikmat dia sholat berjamaah di masjid atau di tempat yang disediakan, di tempat kumandangkan azan. Nggak nyaman dia baca Quran, nggak nyaman dia ngafal Quran, nggak nyaman dia berlama-lama di majelis, gitu. Sehingga
Ada orang yang dimurkai dengan mencabut kenikmatan ibadah dan kelezatan imannya tadi. Ada di antara kita yang kemudian ketika sholat terus tapi pikiran gerambiang kemana-mana. Wah, gue banget tuh, gitu kan ya. Ketika baca Quran, baru juga berapa ayat udah ngantuk. Padahal kalau kita bicara surat cintanya Allah SWT kepada kita kan Al-Quran. Tapi kenapa Al-Quran menjadi tidak bisa dinikmati sama orang? Jangan-jangan Allah yang kepengen menjauhkan kita dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu akan jadi saksi buat kita tatkala kita ada di perjalanan di berikutnya, di alam barzah, setelahnya, dan seterusnya. Nah, ketika kita memahami bahwa iman tidak boleh cuman sekedar lisan, tapi harus muncul sebagai sebuah amalan setelah kita genapkan dalam pikiran dan perasaan tadi. Pikiran perasaan jadi satu, yang kita sebut hati tadi, digenapkan dalam hati. Kemudian kita lihat apa yang kita akan peroleh ketika seseorang menggenapkan imannya secara sempurna. Tidak hanya melisankan, tapi menggenapkan dalam hati dan kemudian muncul sebagai sebuah amalan perbuatan. Lihat surat 14 ayat yang ke-27. Itu rahasia di mana cukup besar fadilah seseorang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat 14 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuthabitullahu alladhina amanu biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dhalimina wa yaf'alullahu may yasha. Allah akan meneguhkan iman orang yang beriman. Perhatikan kata-katanya. Allah akan meneguhkan iman orang yang beriman. Kira-kira kalau imannya nggak sempurna bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang menegakkan? Terus negakinnya dengan apa? Ayat itu menyatakan biqauli tsabit, dengan lisan yang kokoh, dengan lisan yang teguh. Di situ terjemahannya apa? Lisan yang teguh. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Mari kita lakukan derivasi. Apa yang dimaksud dengan lisan yang dikokohkan di dunia dan di akhirat? Saya tanya orang Yarsi, orang Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dari sekian banyak orang itu yang wafat, yang sempat mengucapkan la ilaha illallah itu kalau dihitung pro rata kira-kira berapa persen? Dia bilang di antara 1000 cuma 3%. Berarti cuma berapa orang? 30 orang. Wow, 1000 orang cuma 30 orang yang bisa ngucapin la ilaha illallah. Pertanyaannya adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan man akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kira-kira siapa yang memudahkan lisan seseorang bisa mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang bisa membantu seseorang untuk bisa memudahkan lisannya itu, mengucapkan itu? Keluarga? Yakin? Ditalkin pasti bunyi? Pasti mengucapkan tahlil juga? Amalan. Amalan dari yang mana? Amalan dari iman yang sempurna tadi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan lisan seseorang kalau kemudian imannya tidak sempurna? Jadi nggak cuma sekedar kalau apa istilahnya kalau kita kita harus memajukan komunitas kita, ini itu imajinasinya ini banget. Tapi begitu ikhtiar, begitu praktek, nggak mau jadi bagian yang praktek, maunya ngide doang. Berarti apa? Cuman istilahnya kalau bahasa kasar itu ngebacot doang gitu, nggak mau ngerjain. Omdo, betul. No action talk only. Kalau tempatnya Dr. Agung kacang, kakek cangkem. Ya. Kalau bahasa kasar kita apa? Bacot loh, gitu ya. Bacot loh, gitu. Nyocot aja. Gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa kondisi itu ternyata tidak baik, maka orang yang terakhir bisa mengucapkan la ilaha illallah cuma Allah yang bisa
mengokohkan lisannya. Dengan dasar apa Allah memberikan itu? Karena dasar iman yang sempurna tadi. Terus kemudian itu di dunia. Dikatakan di situ fid dunya wal akhirah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan baina dunya wal akhirah huwal barzakh. Ada alam kubur. Di alam kubur nanti malaikat mungkar nakir, badannya hitam, matanya biru, akan kemudian bertanya kepada kita. Minimal 5 hal tuh. Ada beberapa hadis yang berkait dengan itu, tapi ada 5 hal yang pasti ditanyakan. Yaitu apa? Man Rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, ma amaluka. Jadi 5 nih. Man Rabbuka, siapa yang kau pertuhankan selama ini? Kira-kira udah dikubur, mati. 7 langkah pelayat kita meninggalkan tubuh kita terbujur kaku dalam gelap sunyi dingin gitu. Pengap, memang nggak perlu udara sih, udah mati. Tapi ketika itu malaikat mungkar nakir datang ke kita menanyakan, siapa yang kau pertuhankan selama itu? Yang bisa memudahkan lisannya untuk menjawab itu siapa? Allah. Atas dasar apa? Iman yang sempurna tadi. Dengan santai kita akan mengucapkan Allahu Rabbuna. Ketika ditanya, man nabiyuk? Maka kita dengan santai, karena Allah mudahkan di surat 14:27 tadi, Allah kokohkan lisan kita, kita bisa jawab, Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi wa Rasuli. Ketika ditanya, ma dinuk? Apa agamamu? Allah mengokohkan lisan kita untuk menjawab Islam Madinah. Itu dihafalin, Pak. Kalau iman kita sama amal kita nggak cocok, nggak mudah itu ngomong begitu. Itu jawab malaikat mungkar nakir itu. Kalau nggak percaya coba aja deh. Nggak usah ngamal gitu ya, ngomong aja gitu, coba aja tuh. Gitu. Terus yang ketiga ditanya ma kitabuk. Yang keempat, ma kitabuk. Kita bisa menjawab dengan bantuan Allah SWT yang mengokohkan lisan di tadi. Karena dikokohkan iman, diteguhkan lisan kita. Kita bisa menjawab Al-Quran Al-Karim kitabi. Terakhir ketika ditanya, ma amaluk, apa amalmu? Gitu. Maka kita bisa mudah dengan menjawab karena bantuan Allah meneguhkan lisan kita. Karena iman kita sempurna tadi, maka kemudian muncul jawaban amalun soleh minal Quran was sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gampang banget itu jawab begitu karena Allah yang mudahkan lisan kita untuk bisa menjawab itu. Kalau kita tidak punya iman yang sempurna, repot itu. Maka kemudian bagian ini yang kemudian kita sering lihat bahwa di surat 98 ayat yang ke-7 dan 8 itu Allah Subhanahu wa taala himpun dalam kondisi di mana seseorang itu ketika dia beriman harus ada amal solehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 98 ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ulaika hum khairul bariyah. Kemudian apa balasannya? Jazauhum 'inda rabbihim, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an, dari kaliman khasyiyah rabbah. Khasyiyahnya harus muncul sebagai sebuah bagian penyempurna iman. Jadi nggak cuman sekedar melisankan, nggak cuman sekedar merasakan, tapi mengamalkan dengan rasa takut bahwa amal kita ini diterima sama Allah atau tidak. Nah, Rasulullah SAW sudah kasih contoh yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Ada 2 ayat yang kita bisa pahami dengan benar, surat 3 ayat 31, surat 33 ayat 21. Kita perhatikan satu-satu. Surat 3 ayat
31 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, 331. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang ngaku-ngaku mencintai aku, suruh dia ikut kamu. Fattabi'uni, itibaklah kepadaku. Kata Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya dapat dua hal dari Allah SWT. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dikasih cintanya Allah dan kemudian diampunkan dosa. Gampang banget ternyata ngikut Rasul, dikasih cintanya Allah, diampuni dosanya. What a nice life. Enak banget. Kemudian Allah SWT di surat 33 ayat 21 menyampaikan bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW the best paragon, contoh teladan terbaik. Makanya enaknya kalau nabinya itu dari kalangan manusia sendiri, nyontohnya gampang. Coba kalau dari kalangan malaikat, nggak bisa ngilang gitu, nggak bisa terbang. Maka dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman, untuk siapa? Untuk orang yang punya 3 ciri. Ciri pertamanya, kana yarjullah, dia mengharap rahmatnya Allah. Yang kedua, mempersiapkan hari akhir. Yang ketiga, dia banyak mengingat Allah. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak orang mengharap rahmat Allah dengan iman yang sembarangan? Nggak bisa. Bisa nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita sebagai orang yang amalannya asal-asalan, nggak ikut Nabi, ya, kemudian mempersiapkan bekal akhiratnya? Nggak bisa. Mesti ikut betul apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian mengingat Allah. Mengingat Allah itu bukan dalam konteks kita zikir sampai habis gitu, pelintiran tasbih kita sampai merotol, bukan. Tapi mengingat Allah SWT itu adalah bagian yang kemudian setiap dimensi yang di sekitar kita itu ada begitu banyak ayat-ayat kauniyah yang seringkali kita tidak anggap sebagai mengingat Allah. Kita menikah, ya. Buat yang menikah, segeralah menikah. Buat yang belum, kita menikah, itu yang ngasih jodoh itu siapa? Allah. Berarti kita dikasih karunia pasangan itu mestinya ngelihatnya siapa? Allah. Jadi sebrengsek apapun suami, serecet apapun istri, itu adalah pemberian Allah. Jadi ketika Allah SWT menghadirkan begitu banyak persoalan di kita, ada orang tua yang cerewet, ada mertua yang nyinyir, ada teman yang begini, ada anak yang begitu, ada sepupu yang ngutang nggak bayar-bayar, ada yang macam-macam, itu kalau mau diperhatiin banyak banget. Untuk apa Allah SWT mendesain itu? Ternyata memang Allah SWT menginginkan kita memunculkan sikap atas apa yang Allah SWT hadirkan itu. Lihat surat 57 ayat yang ke-22 dan 23. Surat 57 Al-Hadid ayat 22 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi aw ala anfusikum illa fi kitabi min qabl. Maka ayat itu menyatakan tidaklah setiap musibah di dunia ini, baik di dunia maupun terhadap dirimu sendiri, nggak mungkin itu terjadi kecuali sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Kita duduk sekarang ini sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Nanti kita mau ngerjain apa, itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi suami yang model begitu, istri yang model begitu itu sudah ada catatannya di Lauh Mahfuz. Dan kita hanya diminta untuk menghadirkan sesuatu yang sifatnya respon spontan. Ayat 23-nya kita baca.
Dan buat Allah membuat itu mudah ya, di dua-duanya. Di dua-tiganya, supaya apa? Likaila. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput dari apa yang kita inginkan, dan kemudian tidak terlalu gembira terhadap apa yang Allah SWT hadirkan. Ini baru dapat apa dikit, wah rezeki anak soleh. Sesoleh apalah kita ini, sehebat apalah kita ini. Kita nggak begitu juga udah kejadian, udah dicatat sama Allah sebenarnya, udah takdirnya begitu. Kita berdoa nggak berdoa, kita ngamal nggak ngamal, ya emang akan bakal kejadian kayak begitu. Jadi nggak usah terus kemudian rezeki anak soleh, ya nggak usah gitu. Ini nanti begitu ada yang kita kepengen gitu, terus tiba-tiba dokter Nancy nyiapin gitu, bakwan goreng misalnya gitu, wah ini idaman saya banget, wah rezeki anak soleh. Nggak bisa, udah digoreng duluan gitu. Artinya kalau kemudian kita berharap pada satu kondisi yang kemudian bisa jadi luput, bisa jadi dapat, maka jangan terlalu sedih, jangan terlalu gembira, karena memang sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Surat 67 ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ditunggu sama Allah SWT respon spontannya. Kalau kita bicara eksternal dan internal, kita bisa nggak ngerubah sesuatu yang sifatnya eksternal? Nggak bisa. Itu desainnya semua dari Allah. Tapi kita bisa nggak ngerubah yang internal? Itu domain kita. Maka di ayat itu dikatakan Allah akan menggonjang-ganjingkan kehidupan kita supaya yang muncul dari kita adalah respon spontan yang paling baik. Sementara respon spontan yang paling baik itu kata Rasulullah SAW, ajaban fi amri mu'min, menakjubkan urusan orang beriman ini. Kalau dikasih musibah dia bisa sabar. Sabarnya jadi kebaikan. Kalau dia dikasih nikmat, nikmatnya dia syukuri. Syukurnya jadi kebaikan. Tidak akan pernah muncul sabar dan syukur kecuali kepada orang yang beriman. Kira-kira iman yang mana nih? Iman yang sempurna atau iman yang asal-asalan? Iman sempurna. Gitu. Maka mari kita lihat iman dan amal soleh ini hanya bisa digenapi dengan terus menyampaikan dakwah dengan benar dan kesabaran. Nabi Yunus bin Matta dari kampung Nainawa, dia mengajarkan ilahiyah, tauhid kepada kampungnya. Tapi orang-orang sana lebih milih ustar sebagai berhala. Kepalanya manusia, badannya binatang. Kayak sphinx. Maka kemudian dia marah. Dhahaba mughadiban. Dia pergi dengan kemarahan. Sampai akhirnya Allah SWT masukkan dia ke kapal. Dari kapal nyemplung ke laut. Disiapin apa? Ikan besar. Paus biru kata ulama. Paus biru itu kalau buka mulutnya itu 100 orang bisa duduk di bibirnya. Kuat banget, Pak. Tapi kata Allah pesannya kepada ikan itu, jangan dikunyah ya, nitip doang nih. Begitu dibawa sama ikan itu di kegelapan, fi dzulumat. Dulumatnya itu kata beberapa ulama dikatakan dulumat itu ada tiga dulumat. Di kegelapan malam, di kegelapan perut ikan, di kegelapan dalamnya laut. Kegelapan dalam laut itu kebayang nggak sih? Perutnya ikan, baunya gimana? Wah. Air conditioningnya gimana kira-kira? Ya elah, boro-boro. Kira-kira kalau ada di tekanan air sekian bar, sekian ATM, apa satuan itunya tuh? Psi, tekanan air di bawah itu apa? Bar, psi, ATM. Makin ke dalam kan makin kuat pressure-nya. Itu kebayang itu, sudahlah gelap, didesak dengan oksigen yang sangat tidak nyaman itu, sampai akhirnya beliau kemudian menyadari bahwa apa yang harus beliau munculkan nggak ada. Dalam surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin, semua orang merugi, surat 103, kecuali 4. Dan ini 4 dalam satu ayat. Artinya apa? 4 in 1. Nggak bisa dipretelin, satu dicopot. Satu aja boleh nggak? Nggak boleh. Innal ladzina amanu wa amilus solehat, illal ladzina amanu wa amilus solehat,
Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Jadi orang yang nggak mau rugi itu, yang nggak akan merugi itu adalah harus punya 4 aspek. Dia beriman, beramal soleh, nggak cukup. Harus dakwah, harus sabar. Harus dakwah, harus sabar. Jadi kalau kita yang datang sekarang segini, Ahad depan mau ngajak berapa? Mau ngingetin berapa? Nggak cukup cuma diserahin sama undangan yang sifatnya WA. Kalau perlu, ngobrol. Apa masalahnya? Tidur kemalaman. Apa masalahnya? Jadi ngobrol. Diajaknya orang-orang itu kemudian menjadi bagian yang kalau perlu, besok tak jemput ya. Gedor tuh rumahnya tuh. Kata Rasulullah SAW, kalau nggak mau sholat, mau diapain? Dibakar rumahnya. Gimana kalau besok Ahad kita bawain obor rumahnya? Bawain obor aja, gitu. Nggak mau keluar, obornya taruh depan rumah, gitu. Sampai kebakar. Enggak lah, jangan. Rasulullah SAW nggak pernah lakukan itu. Cuman ultimatum aja. Nah, kemudian terakhir, kalau kita sudah bersikap dengan baik, ahsanu amala tadi, maka ada seluruh konsep dari awal sampai akhir tadi, ada bagian yang kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga dan anak cucu kita. Kita lihat surat 52 ayat 21. Boleh dibaca dari 18-nya. Surat 52 ayat 21. Ada yang udah ketemu? Silakan. Enggak, terjemahan. Dari 21-nya aja nggak apa-apa. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu yang mengikuti mereka dalam, jadi persoalannya apa? Iman yang sempurna. Terusin. Masya Allah. Ngumpul lagi, Pak. Reuni kita. Masya Allah. Nah, balik lagi. Nggak cuma sekedar iman, tapi harus ada amal. Setiap manusia bima kasabarohin. Setiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Jadi nggak bisa cuma sekedar ngadu konsep. Oh, kita nih komunitas kita yang mestinya digini, gini, tapi sambil dikerjain juga. Ayo kita praktek. Yuk kita coba. Jadi pick and apply itu adalah konsep iman yang benar. Jadi kalau Nabi Yunus beriman nggak dia? Beriman. Amal soleh? Amal soleh. Dakwah? Dakwah. Tapi nggak sabar. Loh, iya, makanya masuk perut ikan. Gitu. Nah terus kita sudah sabarkah kita? Sudah dakwahkah kita? Tarik lagi, sudah beramal solehkah kita? Sudah beriman kan kita? Apa cuma yakin doang? Waduh, jauh banget ini. Kalau mau ngomong Nabi Yunus lo ya. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Nabi Adam? Bagaimana? Masya Allah. Kalau kita tarik garis ke Nabi Adam, kita imani atau sekedar yakin? Nah, sudahkah kita berlaku kepada anak kita yang Qabil dan Habil? Berarti anak kita segitu banyak itu ada yang taat, ada yang nggak taat. Sikap kita gimana? Apakah cuma bisa nyacat doang atau melakukan perubahan terhadap gaya pendidikan kita? Pada saat anak kita itu kita didik untuk ngelawan kita, diantaranya adalah kita sempat memberikan pilihan-pilihan kepada dia. Ibu kalau masak, suka nanya ke anak nggak mau dimasakin apa gitu kan ya? Itu ngancurin anak. Kenapa? Kalau dia maunya sesuatu, kita nggak ada, dia nggak akan mau makan itu. Ngajak berantem itu. Bu, ada ini nggak? Nggak ada, adanya ini. Oh, berantem. Aku maunya itu. Atau ditanya, kamu dimasakin apa? Mau dimasakin ini? Ini mau nyari nanti pagi-pagi gini.
susah, adanya ini. Akhirnya berantem. Tapi kalau kita nggak memberikan kesempatan pilihan kepada anak, adanya ya, alhamdulillah nak, kita ajarin bersyukur dia. Hari ini adanya kita masakannya yuk kita syukuri ini. Supaya apa? Ketika kita sibuk bersyukur, Allah SWT akan sibuk menambahkan nikmatnya kepada kita. Ya, bismillah. Nanti ada saat di mana dia kita jadikan sebagai legitimator. Pilihannya ada, suruh dia yang milih. Ibu pagi ini ada 4 menu. Mau direbus, mau ditelur, mau diceplok, mau di dadar, atau mau diorak-arik. Mau yang mana? Biarkan dia milih. Karena pilihannya ada sama kita. Adanya ayam di kulkas. Mau digoreng, mau disop, tinggal potongin wortel, kasih kentang, ladanya banyakin. Gitu. Minyak bawang sama apa biasa, Bu? Lada, kecap asin, kasih saus tiram dikit. Jadi lapar pagi-pagi. Jadi pilihannya ya cuma ayam. Jadi bersyukur dengan ayam. Gitu. Jadi nggak ada lagi. Kamu mau bangun jam berapa? Mau sholat jam berapa? Mau mandi jam berapa? Mau berangkat jam berapa? Mau dimasakin apa? Begitu dia baru ngimpi makan burger yang di Bandung gitu ya. Mau burger. Pagi-pagi gini mau nyari burger di mana? Pokoknya aku mau burger. Wah, berantem itu, Pak. Makanya jangan pernah berikan kesempatan itu kepada dia kecuali dia bisa achieve sesuatu dari apa yang dia upayakan. Gitu. Tapi mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah pemahaman bahwa yakin tidak sama dengan beriman. Karena orang kafir Quraisy cuma yakin Rasulullah SAW al-amin tapi tidak mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, maka beriman ada 3 kesempurnaannya, dari lisan, dari perasaan, dari perbuatan. Maka setiap apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita, hanya kita bisa sikapi dengan sikap yang terbaik, yaitu respon spontan tadi, ahsanu amalan tadi. Maka fadilahnya kalau kita beriman dengan sempurna, kita akan dikumpulkan dengan keluarga kita, dengan anak cucu kita, reunian sesurga sekeluarga. Masya Allah. Masya Allah. Kalau imannya sempurna. Kalau masih belum tadi, berantakan gitu. Ta'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini jadi bagian yang bisa kita fahami pagi ini, dan insya Allah karena sudah antum sempat tulis, sudah sempat catat, sudah sempat dibaca, minimal itu melintas di memori kita gitu. Jadi lebih lebih masuk ketimbang cuma sekedar ngelihat presentasi surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian gitu. Nggak ada pergolakan. Jadi amalnya nyari ayat, kemudian baca ayat itu, satu ayatnya berapa huruf, satu hurufnya Masya Allah banyak banget itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau ada bantahan, sanggahan juga boleh, asal jangan ada kemarahan. Silakan. Clear ya kayaknya ya. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam penjelasan Ustaz dikatakan ada 3 hal, yang ketiganya itu banyak mengingat Allah. Ya. 1-2-nya itu tadi apa ya? Dan itu apa gitu? Maaf, Baik. tadi. Surat 33 ayat 21. Allah telah menyediakan atau menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Liman, untuk siapa? Untuk orang yang kana yarjullah, mengharapkan rahmatnya Allah. Bisa nggak dengan iman yang sembarangan? Nggak bisa. Menyambut hari akhir, wal yaumal akhir. Kemudian yang ketiga, apa disebut di situ? Wa dzakarallaha katsira, mengingat Allah banyak-banyak. Mengingat Allah banyak-banyak itu artinya tadi, ngelihat suami ada Allah di belakangnya, ngelihat anak ada Allah di belakangnya. Surat 57, 22, 23 tadi, ini terjadi karena kehendak Allah semua gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah penyikapan yang sempurna tadi, yaitu apa? Sabar, syukur. Ibadah yang paling sederhana kan cuma sabar sama syukur. Ibarat koin, kalau diputer gitu kan ya, diputer gitu. Nah, berarti mesti sabar gitu. Kalau sampai dia kebalik, berarti
syukur gitu. Cuman 2 itu aja, nggak ada yang lain. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, selanjutnya mau nanya nih, Ustaz. Mangga. Tadi dikatakan bahwa semua sudah tercatat dalam lautan mahfuz, Nah. apa-apa yang terjadi. Artinya kita perlu usaha apa enggak sih gitu loh. Oke. Kalau semuanya udah tercatat, Buat apa ikhtiar gitu, buat kita apa beramal ikhtiar? gitu ya. Iya, Baik. itu. Terus yang lain gini, banyak orang tua tuh yang ngerasa kepada anaknya itu memang menyayanginya mungkin dengan salah, seperti tadi menawarkan mau makan apa, pengen apa gitu ya. Karena mengingat masa dia dulu gitu loh. Zamannya dulu susah, terus gue nggak mau nih anak gue susah kayak gue dulu, jadinya agak dimanjain. Apakah itu salah? Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Lihat surat yang ke-13 ayat 11, lihat surat 9 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, baru Allah menggarisbawahi, melakukan endorsement. Surat 13 ayat 11 itu di bagian tengahnya Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia melakukan perbuatannya sendiri atau perubahannya sendiri atau amal solehnya sendiri. Jadi kalau ya udahlah gue gimana Allah aja, bisa? Nggak bisa. Allah mau ngerubah dia? Nggak bisa. Mesti dari dia sendiri. Bisa dipahami ya? Surat 9 ayat 20. Orang yang beriman dan beramal soleh nggak cukup ternyata. Dia harus membuat sejarahnya sendiri. Sembilan 20. Ya. Nah, kuncinya ada di mana? Orang bisa mendapatkan kemenangan dari hijrahnya. Gitu. Tetap menang kabel. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang beriman nggak cukup, dia harus melakukan perbaikan. Hijrah. Dan hijrahnya nggak sekadar hijrah, dia mesti bersungguh-sungguh dalam hijrahnya. Dengan apa? Dengan jiwa, dengan harta. Maka Allah letakkan dia di posisi yang tertinggi. Seandainya dia tidak mau hijrah, di mana posisinya? Ya tetap di posisinya. Gitu. So we have to do something for our lives. Gitu. Nggak cuman sekedar ibaratnya Ibunda Hajar ketika Ismail air susunya habis, air persediaan habis, di kirbahnya nggak ada lagi, terus kemudian dia kelojotan sakaratul maut, kehausan, terus kemudian kan Allah ya yang nyiptain ini di sini, takdirnya kayak begini, ya udah gimana Allah aja gitu. Gitu nggak Ibunda Hajar? Enggak. Beliau do something. Tapi kira-kira kalau Allah datangkan hujan bisa nggak? Bisa. Tapi kemana perginya ikhtiar? Gitu. Maka sofa marwah. Dapat nggak airnya di sofa? Enggak. Dapat di marwah? Enggak juga. Lah, ini kecelik orang. Jadi sebetulnya ikhtiar itu cuma bagian dari kita. Penentu akhirnya Allah. Maka berorientasi jangan pernah kepada hasil akhir, kepada ikhtiar. Bisa dipahami ya? Masya Allah. Nggak bisa. Makanya Al-Quran 6.326 ayat. Kalau enggak cukup bagian surat 103 aja deh. Kata Imam Syafi'i gitu. Seandainya nggak ada ayat yang lain, cukup tuh surat 103 tuh buat jadi wakil. Karena semua orang kan merugi kecuali dia melakukan apa? Beriman, beramal soleh, dia dakwah, sabar. 4 aspek ini mencakup semuanya yang kita bahas tadi. Tapi kan cuma global aja. Gitu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya Pak Ustadz, Ya. mengenai kaitan iman dengan
ada beberapa hal yang sudah dicatat Allah di Lauhul Mahfudz. Salah satunya adalah rizki. Yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wafis sama irizkukum wa matu'adun. Dan satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Nah, dalam kenyataan kehidupan banyak kita ya, orang mungkin berpikir bahwa mengimani bahwa rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang berpikir berlebihan bahwa rezeki yang kita dapat itu adalah hasil dari kerja keras kita, sehingga melalaikan waktu ibadah. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk langkah yang benar untuk meyakini bahwa rezeki itu sudah Allah tetapkan, dan ikhtiar yang kita lakukan itu tidak melebihi atau tidak sampai melalaikan ibadah kita kepada Allah. Baik. Terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mau eksperimen nggak, Bu? Kepengen tahu Allah ngasih rezeki ke kita itu dengan cara apa? Ibu nggak usah ikhtiar. Lihat bagaimana Allah menghadirkan rezeki itu. Ibu nggak usah keluar, ibu nggak usah masak, ibu nggak usah ngapa-ngapain. Nanti lihat bagaimana cara Allah menghadirkan rezeki itu, mengagumkan. Saya udah pernah nyoba. Pengen tahu gitu. Ya Allah, jangan kasih saya rezeki kecuali yang memang sudah jadi bagian rezeki saya. Saya mencoba untuk hanya nerima dari gaji pekerjaan saya waktu itu sebagai orang radio. Tiba-tiba datang orang minta saya untuk bikin sesuatu. Saya bilang saya nolak. Saya nggak mau. Saya kasih teman saya ya. Enggak, pokoknya kamu. Saya maunya kamu. Kalau enggak, silaturahim putus nih. Astagfirullahaladzim. Silaturahim putus itu kan ngerusak berantakan. Orang yang putus silaturahim nggak masuk surga kan. Nggak kepengen saya. Maka ya dengan sangat terpaksa. Pokoknya gimana caranya saya nggak mau nerima dari dia. Udah, saya kerjain, balas for free. I do it for you. Gitu. Udah saya kerjain, udah saya nggak mau terima duitnya. Dia pegang duitnya, ditekepin ke saya, terserah antum mau buang, mau apa segala macam, silahkan. Ini sudah haknya. Kagum, luar biasa. Saya pernah nggak ngapa-ngapain, nggak kepengen, eksperimen lagi gitu, pengen nyoba Allah ngasihnya kayak apa sih. Saya diam aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ikhtiar kerja, nggak apa segala macam. Apa yang terjadi? Anak buah saya di kantor lama nelfon ketika saya udah keluar. Dulu kalau nggak salah ada ranjang bayi deh. Ada, saya bilang. Ya buat bayi lah. Boleh pinjam sebentar nggak? Barang 2-3 hari. Buat apa? Buat pemotretan. Le Monde bikin produk kelambu yang tipenya tipe baru. Jadi memang itu dibikin sama Le Monde untuk si ranjang yang khusus yang versi lama, hanya untuk renewal kelambunya saja. Gitu. Maka butuh fisik bayi, box bayinya kan gitu. Nah, anak saya tidur di mana, saya bilang. Ya tidur sama ente lah katanya. Akhirnya udah saya pretelin, saya buka, ukurannya saya fax segala macam, udah datang. Saya beli waktu itu 180.000 box bayinya itu. Zaman tahun segitu 180.000 mahal itu gitu. Kalau waktu pas saya itu udah mungkin sekitar 500 ribuan gitu kali. Tapi udah nggak ada, out of produk gitu. Akhirnya pretelin, dia datang cuman sehari ternyata, alhamdulillah dibalikin lagi, dia kasih kwitansi 500.000. Lah belinya 180, sewanya 500.000. Banyak amat. Ya kalau ente mau, kalau nggak mau ya gua nggak kasih katanya. Bercanda. Artinya Allah SWT itu keren banget ngatur rezeki kita itu. Jangan lupa bahwa ada konsekuensi logis dari sebuah silaturahim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa ingin meluaskan rizkinya dan memanjangkan umur, maka jagalah fa aslihu rahimah. Silaturahim itu perlu dijaga. Surat 4 ayat 100, coba dilihat. Allah SWT menyatakan barang siapa yang berhijrah, maka Allah SWT sediakan tempatnya luas, rezekinya banyak gitu.
Boleh dibantu baca 400? Silakan. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Dahsyat banget. Jadi konsep rezeki itu kayak begitu. Nah, soal untuk anak memanjakan, kayak tadi dokter Nancy bilang memanjakan, boleh nggak sih begitu? Boleh aja, nggak apa-apa, tapi tetap matangkan dia dari sisi ke depannya. Karena ketika kita memberikan pilihan terus kemudian ada kecenderungan untuk bangkang karena pilihannya nggak sesuai, itu bagian yang kemudian kita jadi punya PR untuk, padahal kalau dari awal kita udah batasi kesyukuran gitu. Alhamdulillah Allah kasihnya ini, kita syukuri ini. Nanti kalau Allah ngelihat kita sibuk bersyukur, maka Allah SWT akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Maka keinginan dia bisa kita penuhi dengan cara memanjakan dalam konteks yang lain gitu. Jadi tetap di manage. Misalnya gini, Lebaran, anak kita maunya ditanya kemana, mau ke tempat eyang dulu apa ke tempat opa, misalnya mertua sama orang tua. Tempat eyang aja, kalau tempat opa ditanyain hafalan, mana nggak dikasih apa-apa lagi. Tapi kalau ke tempat eyang dikasih 200.000 tiap Lebaran. Bisa nggak kita set melakukan hal yang sama? Eyang nanya juga hafalan Qurannya, opa memberikan 200.000, dari kita 200.000-nya. Kan artinya equality-nya membuat anak menjadi nggak bisa milih dengan kondisi ya sama-sama, ya emang harus kapal supaya bisa dapat 200.000 gitu. Itu kita bisa desain gitu. Terus parenting itu kan kompromistis ya. Artinya kalau kita melihat bahwa parenting itu bukan childrening. Maksudnya gini, orang tuanya yang mesti belajar, bukan anaknya yang harus belajar. Ketika kita diminta untuk di surat 16 ayat 78 tadi, diminta untuk memberikan stimulasi baik pendengaran, penglihatan dan hati nurani supaya mereka bisa bersyukur. Kalau kita kemudian tidak melatih dia dengan sebuah konsep kesyukuran, dia mau belajar dari mana ya? Gitu. Artinya kalau bahasa air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan gitu, kita tahu anak itu apa? Apel nggak pernah jauh dari pohon gitu. Jadi anak bisa kayak begitu tuh dari siapa? Lah wong kitanya begitu gitu. Jadi kenapa? Like Fadal Aksan gitu. Jadi kenapa bisa begitu ya? Kitanya begitu gitu. Maka kalau orang tuanya sudah masuk ke dalam tatanan iman yang sempurna, maka anak akan punya pattern, anak akan punya luar biasa. Karena zaman Rasulullah SAW itu semua sahabat menginduk informasinya kepada Rasulullah SAW, semua istri menginduk kepada para suami. Maka dalam konsep berkeluarga itu tidak boleh ada partnership antara suami dan istri. Yang boleh adalah berjamaah. Tetap imamnya adalah suami, yang jadi qawam adalah suami, istri dan anak-anak adalah jamaah. Kalau nakhoda pegang dua satu kapal pegang dua nakhoda, keder tuh, yang satu kanan maunya kiri. Keluarga dipegang sama bapak dan ibunya mendominasi, mohon maaf ini nggak tahu diri ibunya gitu ya, karena mungkin punya pendapat yang lebih bagus atau nafsunya lebih besar atau apalah gitu, kemudian mendominasi, repot. Karena suami itu mestinya jadi qawam, bahwa kemudian eksekusinya ada di bisa pembantu, bisa asisten, bisa siapapun gitu, tapi tanggung jawabnya tetap ada di suami. Jadikan suami itu sebagai qawam. Ibunda Hajar ngajarin Ismail itu dengan konsep yang bapakmu itu nabi, bapakmu itu luar biasa, badannya body, pundaknya shoulder, jidatnya tuh forehead, pipinya cheek, dagunya chin. Ceritain ini itu apa segala macam tentang Nabi Ibrahim.
Yang terjadi apa? Begitu datang bayangan Kabilah menutupi matahari dari suku Jurhum, Ismail langsung lari tuh dilihat, bapaknya yang mana? Oh nggak ada, pulang dia. Begitu ada datang lagi rombongan Kabilah lagi dari timur, lihat lagi nggak ada. Begitu Ibrahim yang datang, abati, bingung, nggak pernah ketemu kok tiba-tiba bapak. Pak Rizko misal datang ke satu tempat gitu, bapak gitu, panik nggak? Panik gitu. Ini dari yang mana ini? Kalap gitu. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim menyatakan, kamu Ismail? Iya. Tahu dari mana kamu? Kok kamu bisa tahu itu aku? Ibunya yang ngajarin ternyata. Artinya apa? Ketiadaan ayah itu menjadi powerful buat ibu untuk menandaskan kepada bapakmu mana? Tahu. Ini ya Allah, berapa banyak istri yang kemudian udah mau jelang maghrib nih, bapakmu tanya tuh, di mana lagi sama siapa? Telepon, loh kok bisa gitu? Artinya apa? Bapak mencurigakan nih, menurut ibu. Akhirnya apa? Anak dibentuk dengan pola yang salah, gitu. Tidak menjadi qawwam dia, gitu. Akhirnya apa? Seorang istri yang mendominasi untuk bisa jadi nakoda, bayangan, mestinya jadi imam pribadi yang suami mengajarkan bahwa setiap elemen keluarga itu jadi imam pribadi. Ketika dia batal wudhu, dalam konteks sholat berjamaah tadi batal wudhu dia, atau bacaan salah atau apa, sehingga istri bisa menggantikan posisi imam itu. Bapak nggak ada keluar, maka yang ngambil posisi ibu. Ketika ibu nggak ada, mereka jadi imam pribadi buat dirinya sendiri, sehingga mereka struggle, gitu. Seperti Nabi Yusuf tadi. Wallahu a'lam. Itu idealisme ya. Artinya gini, Islam kan memang selalu mengajarkan idealisme yang tertinggi. Tinggal kitanya kalau di At-Taghabun ayat berapa itu? Lupa saya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah dengan segenap kemampuan. Nah, segenap kemampuan itu di kita ada dua. Ada ambang batas atas, ada ambang batas bawah. Jadi kalau Islam yang begitu ideal, mesti ini, mesti itu, harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sebaiknya gini, sebaiknya gitu, dan seterusnya. Wah, banyak banget mesti diatur. Iya, karena kita mukallaf. Kita terbebani dengan syariat yang kita melakukan itu mestinya karena Allah. Karena ngelihat zakarallah katsira itu, karena ngelihat sesuatu itu ada Allah di balik itu. Tapi kalau kita ngerjainnya buat orang, waduh, banyak sebel gitu. Berharap sama manusia, apalagi sama suami, capek. Udah maunya menang sendiri, nggak mau ngerti, maunya di ngertiin, nggak punya perasaan, nggak peka, maunya kita yang peka, dan seterusnya. Makanya laki itu nyebelin. Loh iya, gitu nggak sih Bu? Itu makanya saya nggak mau nikah sama laki-laki itu. Rasakan olehmu gitu kan ya. Nah, artinya ketika kita masuk ke dalam satu konsep keluarga itu adalah berjamaah, maka imamnya dukung dia sekuat apapun daya yang kita bisa lakukan, dukung suaminya, gitu. Sehingga ketika istrinya punya penghasilan lebih besar, dukung suaminya. Jadi poinnya adalah ketika melihat Allah di balik segala sesuatu, apapun yang Allah SWT hadirkan, pasti kita mampu menghadirkan apa yang kita inginkan buat Allah. Karena apa? Allah yang akan bantu, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Balik lagi, realistisnya adalah lakukan segenap kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah segenap kemampuanmu. Nah, tadi saya bilang segenap kemampuan itu ada dua, ambang batas atas, ada ambang batas bawah. Ambang batas atas itu yang ngototan biasanya. Wah, ini pokoknya harus sampai titik darah penghabisan, kita mesti pokoknya selama masih kita bisa mampu kerjakan, Allahu Akbar. Tapi ada yang ambil ambang batas bawah, yang apa, waton suloyo. Ya udahlah, kita mampunya gini ya gini aja udah. Maka kalau itu enggak kita punya perifer yang sama, yang satu ngambil ambang batas atas, satu ambil batas bawah, melemahkan.
Akhirnya apa? Kita mesti ngukur bahwa oh kayaknya bisa di sini nih dan saya akan tetap konsisten di sini meskipun orang yang lain ambil batas bawah. Jadi kalau ditanya kita punya andalan apa? Istiqomah. Apa yang kita mampu? Bacanya Qur'annya segitu, hajar terus tiap hari. Sedekahnya bisa segitu, hajar terus tiap hari. Tahajudnya, duhanya, ini itu, berbuat baiknya, amal apa segala macam dan seterusnya. Ada yang bisa upgrade, naikin. Ada yang bisa dibikin sustain. Gitu. Sesederhana itu sih sebetulnya gitu. Cuman ya tadi balik. Karena iblis itu nggak ridho sama orang soleh. Ada aja ceritanya. Begitu kurang lebih. Ada lagi? Cukup? Dok? Ya. Ini kuntum minadh dhalimin. Ya. Ya. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiullah Yunus alaihissalam bin Matta itu kan tadi dibilang bahwa beliau dhahaba mughadiban. Kalau di surat 21 ayat berapa 87 88 is it? Saya lupa. Kurang lebih begitu. Jadi beliau pergi dengan keadaan marah. Pertanyaannya, bisa nggak sih nggak pakai marah? Yang tadi saya bilang, beriman, beramal soleh, berdakwah, ya sabar, gitu. Padahal la taghdab walakal jannah kalau anak kita waktu TK dulu ya. Jangan marah bagimu surga gitu kan ya. Begitu dibalikin ke dia manyun gitu kan ya. Kalau dia marah-marah la taghdab walakal jannah. Manyun langsung gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa Nabi Yunus suasana batinnya kayak tadi gitu ya. Dalam kondisi kegelapan yang sangat dengan tiga dulumat tadi beberapa ulama menyampaikan. Berarti apa yang harus kita lakukan atau apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Pertama, jangan nunggu sampai nafsu mendominasi kita. Pertama. Jadi kalau misalnya kita mampunya bisa segitu, ya sudah, segitu dulu. Gitu. Bahwa kita atur strategi untuk istilahnya kalau pakai teori anak panah itu, kita mundur agak kuat sedikit untuk melesat jauh lebih cepat atau lebih tepat ke depan. Dan itu nggak bisa dilakukan cuman sekali. Gitu, harus berkali-kali untuk bisa dapat bullseye. Kalau teori panah, gitu. Tapi kalau untuk teori lebih kepada ngelola sabar, maka sampai muncul, ya Allah saya dolim nih, saya nggak sabar. Gitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang bisa menghadirkan saya di perut ikan kayak begini kalau bukan Allah, siapa? Maka kembalikan kepada posisi kita. Yang memposisikan kita sampai sekarang ada di keberadaan seperti sekarang ini, siapa kalau bukan Allah? Maka melihat situasi yang menyulitkan buat kita dari satu aspek, apa yang harus saya lakukan? Ngatur strategi, sabar, atau ngeriset lagi dari ulang seperti sebagaimana dilepehnya Nabi Yunus ketika dia mengulang lagi untuk melakukan sebuah dakwah yang smooth, nggak ada macam-macam. Nggak ada pertikaian ya. Dia tetap berdakwah karena fungsinya ya cuma sebagai pendakwah, bukan sebagai pemberi hidayah, bukan pandai surga gitu ini. Gitu. Cuman sekedar ngajak, cuman sekedar hidayah yang datang dari Allah SWT kita kabarkan, bukan kita yang ngasih hidayah. Susah banget sih ini orang apa segala macam, nggak usah, terus aja. Gitu. Ingetin lagi. Kok begitu terus? Ya iya memang takdirnya begitu lah. Tadi di ayatnya yudhilullahu dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha, kata Allah kan. Allah akan memberikan siksaan kepada orang yang dolim dan Allah berkehendak semaunya. Itu. Maka ya kembalikan kepada bagian, ya Allah tugasku sudah selesai. Gitu. Jadi kita tugasnya cuma fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya antum cuma ngingetin doang. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Ingatkan saja karena mengingatkan itu ada manfaat buat orang, manfaat buat orang yang mendengar di sekitar mungkin, atau ada orang yang kemudian bisa berubah dengan itu setelah kita nggak ada. Ibu saya berdoa untuk saya itu baru muncul hasilnya ketika ibu saya wafat.
Misalnya ibu nggak wafat, mungkin saya masih belangsak ini. Karena satu trigger yang membuat saya tuh sayang sangat sama ibu, Allah yarham. Tapi ketika saya masih belangsak, saya pikir ini kalau nggak saya yang berubah jadi anak yang soleh, bagaimana saya bisa mendoakan orang tua saya, padahal saya sayang banget. Maka tanpa pakai sabuk Power Ranger, ya saatnya berubah gitu kan. Maka hijrah itu jadi bagian yang kemudian mendorong kita untuk kemudian, wah ini mesti do something for our life. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. So, ada yang mau nambahin boleh, silakan. Seharusnya gimana bersikap? Karena itu pecahan hikmah yang bisa diambil dari poin yang mana saja gitu, kita bisa lihat itu. Wallahu a'lam. So, jadi jangan nunggu disempitin dulu sama Allah baru sadar gitu. Sebisa mungkin begitulah. Gitu. Jadi kalau bisa nggak usah masuk perut ikan, saya sabar aja dulu deh. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, kita sudahi dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.